Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada Bapak Heri Firmansyah yang terhormat selaku dosen mata kuliah Hukum Pidana. Perkenalkan, nama saya Teresia Angela Sitio dengan NIM 205220056. Saya ingin mempresentasikan sebuah materi ajaran kausalitas dalam pidana sebagai nilai UTS hukum pidana yang Bapak berikan. Terima kasih. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari kausalitas. Kausalitas adalah hubungan atau proses antara dua atau lebih dari suatu kejadian yang dimana salah satu faktor tersebut menyebabkan adanya akibat kepada pihak lain. Contohnya, seseorang terbunuh yang diakibatkan dari suatu perbuatan. Dalam pembunuhan itu berarti ada perbuatan berencana yang akan dilanjutkan dengan perbuatan tertentu yang akan berakibat pada kematian seseorang. Selanjutnya, itu ada contoh kasus. Contoh kasus yang saya angkat ini adalah contoh kasus pembunuhan berencana kepada saudari Wayan Mirna Salihin. Dari kasus pembunuhan saudari Mirna Salihin ini, termasuk salah satu tindakan pidana yang menarik perhatian banyak orang. Rasa penasaran dari kasus pembunuhan berencana ini membuat banyak orang concern dengan kasus ini karena mereka ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab pada kematian pada saudari Mirna Salihin ini. Nah, dari banyaknya ahli sudah memberikan banyak pendapat mengenai sidang ini. Maka ada pun pertanyaan yang muncul pada perdebatan para ahli tersebut. Salah satunya itu, perbuatan apa yang menyebabkan Mirna meninggal? Pada hasil penyelidikan kepolisian, mengungkapkan bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Pada akhir Januari 2016. Penetapan tersangka ini cukup mengkagetkan banyak pihak. Selain itu, juga tidak ada bukti yang konkret yang memperlihatkan bahwa Jessica itu menaruh atau menabur cyanida dalam kopi Mirna. Tetapi dari beberapa orang memberatkan Jessica juga dan membeberkan beberapa perilaku dan tingkah laku serta bukti bahwa Jessica lah yang melakukan perbuatan cyanida tersebut. Setelah 32 kali persidangan dan puluhan saksi yang telah dihadapkan kepada pengadilan, akhirnya hakim mengatakan bahwa Jessica bersalah. Dan akibat dari perbuatan itu, Jessica dipenjara selama 20 tahun. Dan kasus ini juga bisa dikatakan dilatar belakangi oleh dendam dari Jessica kepada Mirna. Mengapa bisa dikatakan dendam? Dikarenakan Jessica dan Mirna ini pernah ketemu pada Oktober 2014 di Australia di sebuah kafe dan mereka mengobrol. Dan Jessica di dalam obrolan itu marah atau tidak terima pada Mirna pada saat menasehati mengenai hubungan Jessica dengan pacarnya itu. Dan pengadilan mengungkapkan bahwa Jessica hendak melakukan percobaan bunuh diri itu diperkuat dengan saksi yang bernama Johnny J. Terror pada 26 September 2016.
Dan dapat dibuktikannya juga bahwa Jessica ini berinisiatif untuk memesan kopi dan membayarnya langsung, tidak seperti pembeli lain. Pegawai di sana juga bersaksi bahwa es kopi yang dibeli Jessica atau yang dipesan oleh Jessica tersebut berwarna kuning dan berbau. Maka, berdasarkan bukti yang sudah dinyatakan oleh beberapa pihak, yakni pengadilan, saksi, dan beberapa pihak keluarga dari saudari Mirna, maka Jessica pun dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu ajaran kausalitas. Jadi, ajaran kausalitas ini adalah hubungan yang dikaitkan dengan sebab dan akibat dari tindakan pidana. Ajaran kausalitas ini berlaku pada suatu peraturan tindak pidana yang tidak berbicara tentang perbuatan atau tindakan pidananya, atau apabila yang dilakukan dengan sengaja. Namun, pada ajaran kausalitas ini menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan atau yang bisa dengan istilah culpa. Ajaran kausalitas ini juga menentukan pertanggungjawaban untuk peraturan yang dirumuskan secara material dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan dari peraturan itu sendiri. Sebagai contoh, adanya tindakan pidana pembunuhan. Tidak ada perbuatan pidana pembunuhan jika tidak ada akibat dari perbuatan tersebut, yang diatur pada pasal 338 KUH Pidana, yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka akan diancam dengan pembunuhan dengan pidana paling lama 11 tahun penjara. Maka dalam kasus ini diduga terdapat tindakan pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam teori kausalitas. Teori kausalitas yang pertama itu ada teori syarat mutlak atau conditio sine qua non. Nah, teori syarat mutlak ini merupakan suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, selagi akibat itu tidak terlepas dari tindakan pertama yang dilakukan. Semua sebab tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Kesimpulannya, ajaran kausalitas ini adalah setiap perbuatan merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi sebagai sebab dari akibat itu. Syarat dari akibat adalah perbuatan itu ditiadakan, maka tidak akan ada yang terjadi sebuah akibat. Yang kedua, itu ada teori umum penganut pembatasan. Nah, dalam teori umum penganut pembatasan ini, dia mengadakan pembatasan antara syarat dan debat dengan pandangan secara konkret pada perkara tersebut. Pada teori ini mencari keadaan nyata dari perbuatan yang dipilih dari suatu perbuatan yang dianggap sebab dari akibat. Yang ketiga ada teori keseimbangan objektif. Teori ini mengenai pertanggungjawaban pidana. Maka harus dilihat terpenuhi tidaknya unsur pidana serta unsur kesalahan dari tindak pidana yang dikenakan.
terhadap terdakwa. Sebab adalah syarat yang paling dekat dengan tidak dapat dilepaskan dari akibat dari perbuatan tersebut. Yang terakhir itu ada teori relevansi. Teori ini tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara sebab dan syarat seperti teori individualis atau secara khusus, tetapi akan dimulai dengan merumuskan perbuatan yang bersangkutan. Dari rumusan perbuatan yang bersangkutan, yang dilarang dicoba untuk menentukan kelakuan-kelakuan. Apakah dikiranya pada waktu membuat larangan tersebut, perbuatan undang-undang berkenan dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, dan yang akan diterapkannya kualifikasi bahwa luka yang diderita oleh korban tersebut, sekalipun dengan cara yang sulit yang diduga pada sebelumnya, maka akan tetap saja bahwa pengadilan akan membuka kemungkinan tentang matinya orang lain. Mengapa ajaran kausalitas itu penting dalam penerapan tindakan pidana? Karena di dalam rumusan delik pidana atau peraturan pidana yang menekankan pada unsur akibat yang dilarang itu terjadi. Selain itu juga, ajaran kausalitas juga penting untuk dipahami bagi aparat penegak hukum. Mengapa aparat penegak hukum itu perlu memahami hubungan sebab akibat dalam suatu tindakan pidana? Nah, karena aparat perlu mengetahui apa yang menjadi sebab dari terjadinya akibat dari tindakan pidana tersebut. Nah, ajaran kausalitas ini juga bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat dari suatu perbuatan pidana. Selain itu, kausalitas juga menjadi teori yang digunakan untuk mengkaji siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban dari suatu akibat tindakan pidana. Pemahaman mengenai hubungan sebab akibat juga penting bagi aparat penegak hukum untuk mengungkapkan perilaku dari suatu tindakan pidana, hukum motif perilaku, dan akibat dari tindakan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktunya.